Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika membahas tentang kinematika dengan analisis vektor. Adapun pembahasan untuk materi ini ada 3 kali pertemuan. Yang pertama kita akan membahas tentang posisi, kecepatan, dan percepatan pada gerak dalam bidang. Kemudian yang kedua adalah posisi, kecepatan, dan percepatan pada gerak melingkar. Dan yang ketiga adalah gerak parabola. Yang perlu kalian pahami adalah bagaimana kalian bisa menganalisis gerak tersebut, baik itu gerak lurus, gerak melingkar maupun gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut kita akan bahas tentang posisi, kecepatan, dan percepatan pada gerak dalam bidang. Yang pertama adalah posisi partikel pada suatu bidang. Besar vektor satuan dinyatakan dalam koordinat kartesian X dan Y adalah I dan J. I bernilai 1, J juga bernilai 1. Dan posisi partikel pada bidang kita nyatakan dengan R. R merupakan terdiri dari komponen X dan Y untuk 2 dimensi. Dan untuk 3 dimensi komponennya adalah X, Y, dan J. R dinyatakan dalam penulisan vektor adalah XI plus YJ. Menentukan perpindahan partikel pada bidang. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan suatu partikel dalam suatu selang waktu tertentu. Kita tuliskan perpindahan dengan delta R, yaitu delta R sama dengan R2 dikurangi R1 atau posisi 2 dikurangi posisi 1. Di mana karena R itu sebagai memiliki komponen X dan Y, maka bisa dinyatakan delta R itu dengan delta XI per ditambah delta YJ. Delta X dihitung dari selisih posisi kedua dikurangi pertama, baik arah komponen X maupun arah komponen Y. Berikutnya adalah kecepatan partikel pada suatu bidang. Yang kita lihat adalah kecepatan rata-rata terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi selang waktu tertentu, atau V rata-rata sama delta X per delta T. Kita tulis X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Nah, untuk posisi yang terdiri dari komponen X dan Y, maka kita tulis V rata-rata adalah delta R per delta T, atau R2 dikurangi R1 per T2 dikurangi T1. Sehingga kita bisa menuliskan nilai kecepatan itu sebagai komponen X dan Y, yaitu V rata-rata sama dengan Vxi plus Vyj, di mana untuk menentukan Vx rata-rata adalah dari posisi X dibagi waktu, atau delta X per delta T, atau X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1, atau V rata-rata arah sumbu Y nya adalah dari delta Y per delta T, yaitu Y2 dikurangi 1 per T2 dikurangi T1. Berikutnya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai limit fungsi atau limit delta T mendekati 0 dari nilai rata-ratanya, atau limit delta T mendekati 0 dari delta R per delta T. Karena tadi V rata-rata itu adalah delta posisi per selang waktu. Penggambarannya bahwa kecepatan pada saat T sama dengan T1 adalah sebagai kemiringan garis singgung dari suatu garis posisi grafik X terhadap T pada saat T sama dengan T1. Kecepatan sesaat sebagai turunan fungsi posisi. Kecepatan sesaat adalah turunan pertama dari fungsi posisi X terhadap waktu T. Ditulis V sama dengan dx per dt. Artinya kecepatan merupakan turunan fungsi X terhadap waktu. Kecepatan sesaat karena pada suatu bidang terdiri dari komponen X dan Y.
kita nyatakan V sama dengan dr per dt, atau V sama dengan Vxi plus Vyj, dengan Vx adalah dx per dt dan Vy adalah dy per dt, atau sebagai turunan fungsinya terhadap waktu. Kecepatan juga bisa digunakan untuk menentukan posisi suatu partikel. Untuk menentukan posisi suatu partikel berarti kita mengintegralkan fungsi dari kecepatan itu sendiri. Di sini integral dari dx dengan posisi awal x0 menuju x sama dengan integral 0 sampai t dari fungsi Vx terhadap waktu. Sehingga kita peroleh dengan batas integral dx adalah x dengan batas integral x0 terhadap x, sehingga x min x0 sama dengan integral Vx terhadap dt. Atau kita menentukan posisi x adalah x0 ditambah integral 0 sampai t dari fungsi Vx terhadap waktu. Dengan demikian juga dengan cara yang sama untuk menentukan posisi y adalah y0 ditambah integral Vy dt dengan batas integral 0 sampai t. Perpindahan dari suatu grafik V dan T bisa dihitung dari luas di bawah kurva. Dalam hal ini, untuk suatu perpindahan berdasarkan grafik V dan T di samping, maka dihitung dari luas A1 dikurangi luas A2. Dalam kajian integral, maka perpindahan itu adalah integral fungsi Vt terhadap waktu, yaitu dengan batas T1 sampai T2. Demikian pula untuk menghitung jarak. Menghitung jarak berbeda dengan perpindahan. Arah tidak menentukan nilainya, sehingga menentukan jarak cukup menjumlahkan luas A1 dengan luas A2. Dan luas juga bisa ditentukan dari suatu integral. Percepatan partikel pada bidang. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata dihitung dari perubahan kecepatan terhadap waktu. Delta V per delta T atau V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Jika vektor percepatan itu terdiri dari arah X dan Y, maka nilai percepatan bisa dihitung dari delta Vx per delta Ti ditambah delta Vy per delta Tj, atau kita tulis A sama dengan AXI plus AYJ, di mana untuk menentukan AX adalah delta Vx per delta T atau Vx kedua dikurangi Vx1 per T2 dikurangi T1. Begitu juga dengan arah Y-nya, Vy kedua dikurangi Vy ke 1 per T2 dikurangi T1. Percepatan sesaat sebagai kemiringan grafik V dan T. Identik dengan persamaan sebelumnya. Untuk menentukan kecepatan saat, maka percepatan sesaat juga diperoleh dari limit fungsi dari delta V per delta T. Atau kita tuliskan penurunannya bahwa percepatan sesaat itu sebagai turunan pertama dari fungsi kecepatan V terhadap waktu T. Atau kita tulis A sama dengan dv per dt. Percepatan sesaat untuk gerak pada bidang. Karena kita tahu bahwa kecepatan sesaat bisa diperoleh dari turunan fungsi kecepatan terhadap waktu, karena arah bidang itu terdiri dari X dan Y, dua dimensi, maka kita peroleh nilai A itu adalah dari turunan fungsi Vx terhadap waktu dvx per dti ditambah dvy per dtj, atau kita tulis A sama dengan AXI plus AYJ. Jika diketahui nilai posisinya,
maka percepatan bisa ditentukan dari turunan kedua dari fungsi posisi. Kita tulis AX sama dengan D2X per DT2 dan AY sama dengan D2Y per DT2. Artinya percepatan merupakan turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu. Menentukan kecepatan dari grafik A terhadap T. Nah, identik dengan cara menentukan posisi terhadap dari fungsi kecepatan. Nah, ini juga fungsi daripada percepatan bisa diintegral, merupakan hasil integral dari fungsi kecepatan. Sehingga untuk menentukan fungsi kecepatan dari suatu percepatan merupakan hasil integral. Dalam hal ini kita bisa lihat dari grafik luas daerah, jadi keseluruhan luasan di bawah grafik itu adalah sebagai nilai kecepatan jika grafiknya adalah grafik percepatan terhadap waktu. Atau kita tulis integral dv dari V0 sampai V sama dengan integral A terhadap T dari 0 sampai T. Sehingga hasil integral dv adalah V dengan batas integral V0 per V0 sampai V, atau kita tulis V min V0 sama dengan integral A dt dari batas 0 sampai T. Atau kita tulis V sama dengan V0 ditambah integral A dt. Artinya bahwa fungsi kecepatan merupakan hasil integral percepatan terhadap waktu ditambah dengan kecepatan awalnya. Nah, demikian untuk pembahasan materi tentang gerak lurus pada bidang sesuai kajian vektor. Untuk pertemuan keduanya kita akan bahas tentang gerak melingkarnya. Sampai sini dulu untuk materi gerak lurus pada bidang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.